Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah kesempatan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Beliau menyampaikan sebuah pesan kepada kita semua dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi, dan juga Ibnu Majah. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, memesankan kepada kita, bahkan dalam hadis tersebut Rasulullah menginginkan kepada kita agar menghafal, minimal merenungi apa yang beliau sampaikan ini. Apa pesan Rasulullah SAW? Kata Rasulullah, innamad dunya li arba'ati nafar. Kata Rasulullah, sesungguhnya dunia itu dimiliki oleh 4 orang saja, diwariskan kepada 4 orang saja. Apa 4 orang itu? Kata Rasulullah SAW, abdin razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqina fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqan fahadha bi afdalil manazil. Ini yang pertama. Orang yang akan memiliki dunia, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang kepadanya diberikan harta dan ilmu sekaligus, yang dengan keduanya kemudian dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hartanya kemudian dia menyambung silaturahim, dan dengan ilmunya dia mengetahui hak-hak Allah atas hartanya. Maka kata Rasulullah SAW, fahadha bi afdalil manazil, dan inilah yang paling utama, posisi kedudukan yang paling utama. Ini kata Rasulullah SAW. Ini tipe yang pertama yang akan memiliki dunia, kata Rasulullah SAW. Yang kedua, kata Rasulullah, wa abdin razaqahullahu ilman walam yarzuqhu malan. Orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu, tetapi tidak Allah berikan kepada mereka harta. Fahuwa shadiqun niyah. Tetapi kemudian mereka memiliki niat yang kuat, niat yang benar. Yaqulu law anna li malan la'alimta bi'amalin fulan. Sambil kemudian mereka mengatakan, seandainya saya punya harta seperti kepunyaan si fulan, maksudnya seperti kepunyaan orang yang pertama, la'alimtu bi'amalin fulan, saya akan beramal, saya akan bertingkah laku, saya akan bersikap seperti sikapnya si fulan, yang dengan hartanya dia tunaikan hak-hak Allah, yang dengan hartanya dia bertakwa kepada Allah, yang dengan hartanya dia menjalin silaturahim. Fahuwa biniyatihi fa ajruhuma sawa, kata Rasulullah. Maka karena niatnya ini, orang yang kedua ini posisinya sama dengan yang pertama, yaitu afdolil manazil, tempat yang paling utama. Padahal dia tidak punya harta sebagaimana yang pertama, dia pun tidak bisa beramal dengan hartanya sebagaimana orang yang pertama. Tapi karena shadiqun niyah, karena niatnya yang benar, dan dengan ilmu yang dia miliki, maka posisinya setingkat dengan orang yang pertama ini. Selanjutnya kata Rasulullah SAW, wa abdin razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Yang ketiga adalah orang-orang yang Allah berikan kepada dia harta, walam yarzuqhu ilman, dan tidak Allah berikan ilmu kepada dia. Fahuwa yakhbitu fihi malihi bighairi ilmin la yattaqina fihi rabbahu wala yasilu fihi rahimah wala ya'lamu lillahi fihi haqqan. Kemudian dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
dia tidak mengetahui hak Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak menyambung silaturahim. Fahadha bi akhbathil manazil, kata Rasulullah. Dan inilah posisi yang paling buruk orang yang ketiga ini. Dia punya harta, tidak punya ilmu, dan dengan kelebihan hartanya dia justru semakin banyak melakukan kezoliman. Dia semakin banyak justru memutus tali silaturahim. Hartanya menjadi alat untuk mempertinggi tempat dia jatuh. Hartanya justru semakin membuat dia semakin banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hartanya semakin luas kemaksiatan yang dia bisa perbuat. Inilah yang dikatakan sebagai istidraj dalam Islam. Namun ada yang keempat yang lebih parah, yaitu wa'addin. Lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman fahuwa yaqul law anna li malan la alimta fihi bi amalin fulan. Orang-orang yang tidak Allah berikan harta dan juga tidak Allah berikan ilmu, tapi kemudian dia berkata, lau anna li malan la alimtu fihi bi amalin fulan. Seandainya saya punya harta, maka saya akan beramal seperti amalnya si fulan. Maksudnya orang yang ketiga ini, yang dengan hartanya dia banyak bermaksiat, yang dengan hartanya dia banyak berjudi, yang dengan hartanya dia banyak melakukan kezaliman. Ada orang yang keempat yang pingin seperti dia, yaitu orang yang tidak punya harta sekaligus tidak punya ilmu, dan dia pingin seperti orang yang ketiga. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang seperti ini posisinya sama dengan orang yang ketiga, yaitu seburuk-buruk tempat kembali, seburuk-buruk posisi. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, dari hadis ini sebenarnya mengerucut kepada dua pesan saja kepada kita. Bahkan kalau kita kerucutkan lagi, hanya satu pesan saja, itu tentang bagaimana pentingnya ilmu yang ada pada diri kita. Yang dengan ilmu ini, dia bisa mengarahkan apapun yang kita miliki, harta kita, anak dan keluarga kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, berbicara tentang harta, Rasulullah SAW membiarkan para sahabatnya bersikap dengan harta sesuai dengan ilmu dan kefahamannya mereka masing-masing. Kalau kita perhatikan, Rasulullah SAW membiarkan ada sahabatnya yang punya potensi dan peluang untuk menjadi orang kaya, punya potensi dan peluang untuk memiliki harta yang banyak, tapi Rasulullah biarkan sahabatnya untuk meninggalkan harta dan memilih menjadi orang yang zuhud, yang dengan kepahamannya mereka sangat khawatir dengan harta mereka, mereka tinggalkan itu semua. Rasulullah biarkan itu semua. Sebut saja misalnya seorang sahabat Mu'adz bin Jabal adalah seorang yang sangat kaya, tapi Rasulullah biarkan dia dengan pilihannya menjadi orang yang zuhud. Tapi di sisi lain juga Rasulullah biarkan para sahabat yang dengan keilmuannya menjadi orang yang kaya, yang dengan hartanya kemudian dan dengan ilmunya dia menjadi orang-orang yang penopang dakwah. Juga Rasulullah biarkan orang-orang semodel Abdurrahman bin Auf rahimahullah, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan dan lain sebagainya. Jadi di sini kita lihat bagaimana harta itu merupakan sesuatu yang sangat penting, yang perlu kita perhatikan dan sekaligus perlu kita waspadai. Karena pertanyaan tentang harta, Bapak Ibu sekalian, akan dua yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dia berasal dan kemana akan kita infakkan, kemana kita salurkan. Ini persoalannya. Dan inilah dengan ilmu kita tahu benar bagaimana bahaya tanda petik harta yang disalahgunakan tadi. Sahabat Amr bin As pernah suatu ketika menolak pampasan perang dengan alasan harta yang diberikan kepada saya akan merepotkan saya di akhirat nanti. Tapi kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Amr bin As, wahai Amr bin As, sesungguhnya harta terbaik adalah ada pada tangan orang-orang Islam, ada pada tangan orang-orang beriman. Disitulah posisi harta yang paling baik. Kenapa? Dia tahu hak Allah. Dengan keimanan dan dengan keilmuannya, dia tahu hak Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu bagaimana menjalin silaturahim dengan hartanya. Ini kita lihat bagaimana penting dan urgensinya posisi harta. Bagi orang beriman, harta itu merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka sadar sekali firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa mimma razaqnahum yunfikun," dan terhadap harta yang kami rezekikan. Itu kuncinya. Jadi harta yang mereka miliki sebenarnya dari Allah, yang Allah beri rezeki kepada mereka. Mereka sadar itu bukan punya mereka. Al-malu lillah. Ini konsep orang beriman. Harta milik Allah.
Maka di tangan orang-orang beriman dan berilmu, harta itu tidak menjadi sesuatu yang membuat mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Mereka tunaikan kewajiban-kewajiban mereka terhadap harta mereka. Ini posisi yang paling baik, hadirin hamba Allah yang berbahagia. Jadi yang pertama pembahasan adalah bagaimana urgensi dari harta. Pada dasarnya harta yang kita miliki sebenarnya sebuah peluang, sebuah posisi bagi kita untuk bisa menunaikan jihad, amal-amal dengan harta kita yang tidak dimiliki oleh yang lain. Kalau sholat semua orang bisa sholat, kalau zikir semua orang bisa zikir. Kalau berpuasa, semua orang bisa berpuasa. Tetapi berinfak, bersedekah, membantu fakir miskin, membantu rumah tafis, menghajikan orang tua, tidak semua orang bisa. Hanya orang-orang berharta saja yang mampu melakukan itu. Ini semua peluang bagi orang-orang kaya, orang-orang berharta. Dan ini bisa kita lakukan dengan ilmu yang membimbing harta kita. Yang kedua, pesan kedua dalam hadis ini adalah bagaimana pentingnya ilmu. Ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang membuat kecerdasan itu sesuai dengan kecerdasan yang Allah inginkan, yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Keilmuan yang sampai kemudian mengantarkan kepada orang yang memiliki ilmu sampai kepada kesimpulan rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Peliharalah kami ya Allah dari azab api neraka. Keilmuan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan dalam surat Fatir Allah mengatakan sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah min ibadihil ulama, dari kalangan ulama. Para ahli tafsir bersepakat yang dimaksud ulama di sini bukan sekedar orang yang paham tentang ilmu syariah. Bukan sekedar orang yang paham ilmu fikih, tasawuf, tafsir dan sebagainya, tidak. Orang berilmu secara umum. Ketika dia benar dengan keilmuannya, dia akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Keilmuan seperti ini yang kita harapkan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang ketiga dari hadis ini yang tidak kalah pentingnya adalah betapa pentingnya niat dan cita-cita ternyata bisa menyeret kita menjadi orang yang terbaik atau malah menjadi orang yang terburuk. Kita perhatikan orang yang kedua dan orang yang keempat sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sama-sama tidak punya harta. Tetapi kemudian mereka punya niat. Mereka punya azam. Orang yang kedua punya niat, kalau seandainya saya punya harta, saya akan beramal seperti orang yang pertama. Karena niatnya ini kemudian Allah samakan dia posisinya dengan orang yang pertama, meskipun dia tidak punya harta. Hal yang sama kita lihat orang yang keempat, dia pun tidak punya harta, tapi kemudian dia punya motivasi, punya niat, punya cita-cita. Kalau saya punya harta, saya akan beramal seperti orang yang ketiga, yaitu banyak bermaksiat, judi, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Maka karena niatnya ini, meskipun harta tidak dia punyai, posisinya dengan niatnya tadi sama dengan orang yang ketiga. Itu posisi yang sangat jelek di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hamba Allah yang berbahagia, bukankah niat, bukankah sekedar berazam, bukan perkara yang sulit? Bukankah itu gratis saja? Bukankah itu tidak memerlukan effort dan usaha yang besar? Kalau itu tidak juga, lantas dengan cara apa lagi kita mau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Seorang ulama pernah mengatakan, cobalah menjadi seorang hafiz Quran. Kalau tidak mampu juga, cobalah didik anak dan istrimu menjadi seorang hafiz Quran. Kalau tidak mampu juga, cobalah bantu rumah-rumah tahfiz. Kalau tidak mampu, cobalah berazam agar suatu ketika punya harta dan bisa membantu rumah-rumah tahfiz. Kalau azam sudah tidak punya juga, lantas dengan cara apa lagi kita mau mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, apabila dua orang mukmin bertengkar dengan pedangnya, kemudian ada yang terbunuh, kata Rasulullah, maka yang membunuh dan yang terbunuh kedua-duanya masuk neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh masuk neraka wajar, ini kenapa yang terbunuh juga masuk neraka?
Kaitannya, kata Rasulullah, karena yang terbunuh punya azam yang sama. Yang terbunuh punya niat dan cita-cita yang sama. Sama-sama ingin membunuh. Cuma dia keduluan oleh saudaranya sehingga dia terbunuh. Dua-duanya masuk neraka. Dan sebaliknya dalam sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dikatakan barang siapa yang berdoa agar bisa melaksanakan sholat qiyamul lail pada saat malam, kemudian dia ketiduran, maka Allah akan catat niatnya tadi sebagai niat dia melaksanakan qiyamul lail. Adapun tidurnya adalah sedekah bagi dia. Ini pentingnya azam, hadirin hamba Allah yang berbahagia. Ini pentingnya niat. Cobalah cari amal-amal yang baik dan cobalah berniat dan berazam agar bisa beramal seperti itu. Minimal kalaupun umur tidak sampai kepada kita melaksanakan amal yang kita cita-citakan, minimal kita berharap dari niat ini Allah masukkan kita sebagai orang-orang yang telah mengamalkan niat yang seperti itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai bagian yang terakhir dari pesan yang ingin kita sampaikan adalah yang pertama tadi masalah harta, yang kedua tentang ilmu, pentingnya kita menuntut ilmu, yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pentingnya azam, yang dengan azam itu bisa menyeret kita, bisa membawa kita untuk menjadi orang yang terbaik atau orang yang terburuk. Ada yang keempat yang tidak kalah pentingnya, yaitu qudwah, yaitu contoh, yaitu teladan. Perhatikan, orang yang kedua dan orang yang keempat tadi bisa ingin seperti orang yang pertama dan yang ketiga karena melihat contoh. Karena dia melihat bagaimana orang yang pertama beramal dengan hartanya, dan orang yang keempat juga melihat bagaimana orang yang ketiga beramal dengan hartanya. Hati-hati dengan perbuatan kita karena pasti ada yang mencontoh. Di rumah kita, di masyarakat kita, di tempat kerja kita, di lingkungan kita, pasti saja ada orang yang ingin mencontoh seperti kita. Secara tidak langsung, kita semua menjadi teladan-teladan bagi orang-orang yang kagum dengan kita, bagi orang-orang yang pengen menjadi seperti kita. Hati-hati dengan perbuatan kita. Karena perbuatan-perbuatan yang buruk bagi kita akan menjadi contoh ikutan dan meniru orang lain kepada kita. Utamanya mungkin di keluarga kita, anak dan keluarga kita. Hati-hati. Sempat mereka berkeinginan melakukan tindakan-tindakan maksiat seperti yang kita lakukan. Sempat mereka menjadikan dalil dari perbuatan kita untuk mereka tidak beramal. Sebagaimana kita tidak beramal, hati-hati, kontribusi kita terhadap kemaksiatan mereka pun ada. Sebaliknya, ketika kemudian perbuatan-perbuatan amal-amal soleh kita Allah dilihat oleh orang-orang lain, dilihat oleh masyarakat kita, dilihat oleh keluarga kita, dan mereka meniru, ada kontribusi kita, ada nasihat yang tidak tertulis, yang tidak terucapkan, yang kita sampaikan dari contoh-contoh yang kita lakukan, yang kita pamerkan dalam tanda petik kepada mereka untuk kita contoh. Ada kontribusi pahala yang mereka kerjakan meskipun kita tidak melakukan. Oleh karena itu, hadirin hamba Allah berbahagia, 4 pesan ini yang mungkin khatib ingin sampaikan atau saya ingin sampaikan dalam kesempatan kultum yang singkat ini. Itu pertama, berhati-hatilah dalam menggunakan harta kita. Jadikan harta sebagai kesempatan bagi kita untuk meningkatkan amal-amal kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sudah semakin punya HP malah semakin jarang bersilaturahim. Justru harta itu menurut hadis ini adalah sebagai sarana bagi kita untuk memperkuat silaturahim. Yang kedua, dengan ilmu, cobalah dengan ilmu agama yang kita lakukan. Ilmu dengan harta bedanya adalah kalau ilmu menjaga kita, sementara kalau harta justru perlu kita yang menjaganya. Perbanyak ilmu agama, dan insya Allah dengan ilmu itu kita akan mendekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harta, keluarga, dan apapun yang kita miliki, dengan ilmu itu dia akan bisa membimbing semua yang kita miliki untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, cobalah terus berazam dan bercita-cita, berniat dan berbuat untuk mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Jangan padamkan cita-cita kita untuk mati syahid. Karena sebuah hadis lain mengatakan barang siapa yang berdoa untuk mati syahid, maka Allah akan catat dia sebagai orang yang mati syahid meskipun dia meninggal di tempat tidur. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan yang terakhir, cobalah tebarkan kebaikan-kebaikan, cobalah tebarkan kuduah-kuduah contoh. Karena umat saat ini membutuhkan kuduah-kuduah yang baik. Umat saat ini memerlukan
figur-figur yang baik. Manakala figur-figur dan kuduah-kuduah tidak kita pertontonkan, maka yang bertebaran di masyarakat kita, di media sosial dan media cetak kita lah contoh-contoh yang buruk, yang kadang-kadang itu justru malah banyak merusak generasi-generasi muda kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun wa ma taufiq illa billah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله